Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa jadinya kalau kesabaran seorang istri yang luar biasa justru dibalas dengan pengkhianatan yang paling menyakitkan? Bayangkan, suami pulang ke rumah membawa sekretarisnya yang hamil, dan dengan teganya menyuruh istri sah untuk memilih, dimadu atau angkat kaki tanpa membawa apa-apa. Wah, pasti rasanya sakit banget ya, sahabatku. Tapi ingat, jangan remehkan diamnya seorang istri yang cerdas. Kisah kali ini dijamin bakal bikin kalian emosi, gregetan, tapi akhirnya puas banget melihat pembalasan yang elegan. Nah, sebelum kita masuk ke drama rumah tangga Ibu Ana dan Pak Fauzi ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Dan biar kita makin akrab, yuk absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat setia Cerita Momo hari ini datang dari kota mana saja? Sudah siap melihat bagaimana sang ratu membalas dendam? Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, langit Jakarta terlihat mendung, seolah mewakili suasana hati yang akan segera pecah di sebuah rumah mewah di kawasan elit. Ana duduk tenang di sofa ruang tengah, tangannya memegang sebuah buku tebal, sementara secangkir teh hangat mengepul di meja marmer di hadapannya. Suara deru mesin mobil yang sangat ia kenal terdengar memasuki halaman. Itu mobil Fauzi, suaminya. Ana melirik jam dinding, baru pukul 4 sore. Tumben sekali Fauzi pulang secepat ini. Biasanya suaminya itu selalu beralasan lembur hingga larut malam dengan dalih meeting atau urusan proyek luar kota. Ana menutup bukunya perlahan, merapikan letak bantal sofa, lalu berdiri menyambut suaminya seperti kebiasaan istri yang berbakti. Namun, langkah Ana terhenti tepat saat pintu utama terbuka lebar. Fauzi tidak pulang sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda dengan pakaian yang cukup ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya. Tangannya bergelayut manja di lengan Fauzi, tanpa rasa canggung sedikitpun. Ana mengenali wajah itu. Mega, sekretaris pribadi Fauzi yang baru bekerja 6 bulan terakhir. "Mas," sapa Ana datar, matanya menatap tautan tangan mereka berdua. Fauzi masuk dengan langkah angkuh, dagunya terangkat tinggi. Ia tidak melepaskan tangan Mega, justru semakin mengeratkan rangkulannya di pinggang wanita itu, seolah ingin memamerkan trofi barunya di hadapan Ana. "Duduk, Ana. Ada hal penting yang harus aku bicarakan, dan aku tidak mau mengulanginya 2 kali," ucap Fauzi dengan nada dingin yang asing. Ana tidak membantah. Ia kembali duduk di sofa tunggalnya, menatap lurus ke arah suami dan tamunya. Wajah Ana tenang, nyaris tanpa ekspresi, berbeda jauh dengan jantungnya yang mungkin saja sedang bergemuruh, namun ia pandai menyembunyikannya. Fauzi membawa Mega duduk di sofa panjang tepat di depan Ana. Mega tersenyum, senyuman yang bukan ramah, melainkan senyuman penuh kemenangan seorang wanita yang merasa telah berhasil merebut hati sang raja. "Kamu pasti kenal siapa dia?" Fauzi membuka percakapan tanpa basa-basi. "Mega, sekretarisku." "Aku tahu," jawab Ana singkat. "Jadi, ada urusan kantor apa sampai sekretarismu harus dibawa ke rumah pribadi kita, Mas?" Fauzi mendengus kasar, seolah pertanyaan Ana adalah hal bodoh. "Jangan pura-pura bodoh, Ana. Aku membawanya ke sini bukan untuk urusan pekerjaan." Fauzi menatap Mega, lalu tangannya beralih mengelus perut Mega yang masih terlihat rata namun sengaja ditonjolkan. "Mulai hari ini, Mega bukan lagi sekadar sekretaris. Dia mengandung anakku. Anak laki-laki yang sudah lama aku idam-idamkan sebagai penerus keluarga ini. Sesuatu yang tidak bisa kamu berikan selama 5 tahun kita menikah." Kalimat itu meluncur tajam, menusuk langsung ke ulu hati. Namun, anehnya, tidak ada air mata yang jatuh di pipi Ana. Ia hanya terdiam sejenak, lalu meraih cangkir tehnya dan menyesapnya pelan, seolah pengakuan suaminya barusan hanyalah berita cuaca yang membosankan. "Oh," respon Ana pendek. "Jadi itu alasan kamu sering tidak pulang." Melihat reaksi Ana yang begitu dingin, wajah Fauzi memerah padam. Ia mengharapkan drama. Ia mengharapkan Ana menangis histeris, bersujud di kakinya, atau memaki-maki Mega. Reaksi tenang Ana justru melukai ego Fauzi sebagai laki-laki yang merasa berkuasa. "Kenapa kamu diam saja?" bentak Fauzi. "Suamimu menghamili wanita lain,
dan kamu cuma bilang, "Oh, di mana hati kamu?" Hah? Mega ikut memanaskan suasana. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Fauzi, sambil menatap Ana dengan tatapan meremehkan. "Mas, sabar dong. Mungkin Bu Ana syok. Kasihan lo, Bu Ana kan sudah tua, mungkin dia sadar kalau dia nggak bisa bersaing sama aku yang lebih muda dan subur." Kata-kata Mega begitu berbisa, sengaja memancing emosi. Ana meletakkan cangkirnya kembali ke meja dengan bunyi, klanting, yang cukup keras, membuat Mega sedikit tersentak. "Lalu, kamu mau aku bereaksi seperti apa, Mas?" tanya Ana, matanya menatap tajam langsung ke manik mata Fauzi. "Kamu mau aku menangis? Mengamuk? Memecahkan barang-barang di rumah ini? Maaf, itu bukan gayaku. Kalau kamu sudah memutuskan untuk berkhianat, air mataku terlalu mahal untuk menangisi pria sepertimu. Jaga mulutmu, Ana." Fauzi berdiri, menunjuk wajah istrinya. "Kamu harusnya sadar diri. Kamu mandul. Wajar kalau aku cari wanita lain yang bisa memberiku keturunan." "Aku tidak mandul, Mas. Dokter bilang kita berdua sehat. Hanya belum waktunya," bantah Ana tenang namun tegas. "Alasan?" potong Fauzi. "Buktinya Mega langsung hamil dalam hitungan bulan bersamaku. Itu artinya kamu yang bermasalah." Mega tertawa kecil, suara tawanya terdengar sangat menyebalkan di telinga. "Sudahlah Mas Fauzi, jangan marah-marah, nanti dedek bayinya ikut stres loh. Yang penting kan sekarang Mas sudah punya aku dan calon jagoan ini." Fauzi kembali duduk, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Ia menatap Ana dengan pandangan yang penuh intimidasi. "Dengar baik-baik, Ana. Karena Mega sedang mengandung anakku, aku tidak akan membiarkan dia tinggal di apartemen sempit itu lagi. Dia butuh kenyamanan, dia butuh perawatan terbaik." Ana menautkan alisnya, mulai menebak arah pembicaraan ini. "Lalu, mulai hari ini, Mega akan tinggal di sini," tegas Fauzi. Suaranya menggema di ruang tamu yang luas itu. Hening sejenak. Ana menatap sekeliling ruangan rumah yang telah ia tata dengan penuh cinta bertahun-tahun lalu. "Tinggal di sini?" ulang Ana pelan. "Ya, di rumah ini," jawab Fauzi angkuh. "Dan kamu, sebagai istri yang tidak becus memberikan keturunan, harus menerima kenyataan ini. Kamu harus berbagi atap dengan Mega. Anggap saja ini hukuman buat kamu, atau kesempatan buat kamu belajar cara melayani suami yang benar dari Mega." Mega tersenyum lebar, menatap sekeliling rumah mewah itu dengan tatapan lapar. Seolah-olah ia sedang menghitung berapa nilai barang-barang antik yang ada di sana. "Mohon bantuannya ya, Bu Ana," ucap Mega dengan nada yang dibuat-buat manis. "Saya mungkin akan sering minta tolong. Soalnya kehamilan pertama ini rasanya manja sekali. Mas Fauzi bilang, Bu Ana jago masak. Nanti masakin saya sup iga ya, Bu?" Ana masih diam. Ia tidak menjawab permintaan konyol Mega, juga tidak membalas bentakan Fauzi. Di balik diamnya, otak cerdas Ana sedang bekerja cepat. Ia sedang menyusun kepingan-kepingan fakta, menilai situasi, dan meredam gemuruh di dadanya menjadi sebuah strategi dingin. Fauzi mengira diamnya Ana adalah tanda kekalahan. Ia merasa di atas angin. Ia merasa telah berhasil menundukkan istrinya yang selama ini terlalu mandiri dan dominan dalam diam. "Bagus kalau kamu diam," kata Fauzi sambil menyeringai. "Itu artinya kamu setuju. Siapkan kamar tamu untuk Mega." "Oh, tunggu. Mega sedang hamil, dia butuh kasur yang empuk dan kamar yang luas." Fauzi menatap tangga menuju lantai 2. "Mega akan tidur di kamar utama bersamaku. Kamu pindah ke kamar tamu di bawah." Ini adalah penghinaan di atas penghinaan. Fauzi benar-benar sedang menguji batas kesabaran seorang wanita. Ana menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Wajahnya tetap datar, tak terbaca. "Baik, kalau itu maumu, Mas," ucap Ana pelan, sangat pelan hingga terdengar seperti bisikan kematian. Suasana di ruang tengah semakin mencekam setelah Ana menyanggupi untuk pindah kamar. Namun, Fauzi tampaknya belum puas hanya dengan mengusir istrinya dari kamar utama. Ia ingin kemenangan mutlak. Ia ingin melihat Ana hancur, memohon, dan mengakui bahwa dirinya tidak berdaya tanpa Fauzi. "Tunggu dulu, Ana."
Aku belum selesai bicara, seru Fauzi keras saat Ana hendak beranjak dari tempat duduknya. Ana kembali duduk, melipat kedua tangannya di pangkuan dengan anggun. Apalagi, Mas? Bukankah aku sudah memberikan kamarku untuk kalian? Fauzi mengambil sebuah map coklat yang ada di tas kerjanya, lalu melemparnya kasar ke atas meja marmer. Bunyi hempasan map itu menggema, membuat suasana semakin tegang. Mega menatap map itu dengan mata berbinar, seolah tahu isinya adalah tiket menuju kehidupan mewah yang ia impikan. Jangan pikir urusan selesai cuma dengan pindah kamar, ucap Fauzi dengan nada mengancam. Ia berjalan memutari meja, berdiri tepat di depan Ana, menatap istrinya dari ketinggian seolah ia adalah raja yang sedang menghakimi rakyat jelata. Mulai detik ini, statusmu di rumah ini berubah. Kamu bukan lagi satu-satunya nyonya. Kamu harus menerima Mega sebagai istri keduaku secara sah. Dan bukan cuma itu. Fauzi menahan kalimatnya, memberikan efek dramatis. Ia menunjuk perut Mega yang masih rata. Setelah anak ini lahir, kamu yang harus merawatnya. Kamu yang akan mengurus segala keperluannya. Anggap saja ini tugasmu karena tidak becus memberikan aku keturunan sendiri. Mega tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri seorang wanita. Iya, Bu Ana. Saya kan masih muda. Saya mau fokus memulihkan tubuh saya setelah melahirkan nanti biar tetap cantik buat Mas Fauzi. Jadi, Bu Ana yang urus bayinya ya. Hitung-hitung latihan jadi ibu. Kan selama ini Bu Ana nggak pernah ngerasain repotnya punya anak. Ana menatap Mega sekilas, tatapan yang sulit diartikan, lalu kembali menatap suaminya. Mas, kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Kamu memintaku menjadi pengasuh anak hasil perselingkuhanmu. Itu bukan permintaan, Ana. Itu perintah. Bentak Fauzi, wajahnya merah padam karena merasa dibantah. Dengar baik-baik ultimatumku ini. Fauzi mencondongkan tubuhnya ke arah Ana, telunjuknya terarah tepat ke wajah istrinya. Kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu terima nasibmu jadi istri tua, terima Mega, dan urus anakku. Kamu masih bisa tinggal di rumah mewah ini, makan enak, dan menikmati fasilitas yang ada, tapi harus tahu diri posisimu ada di bawah Mega. Fauzi menarik napas, lalu menyeringai licik. Atau pilihan kedua, kamu angkat kaki dari sini sekarang juga. Tapi ingat, Ana, kalau kamu memilih pergi, kamu akan kehilangan segalanya. Aku akan pastikan kamu tidak membawa 1 rupiah pun dari harta kita. Kamu akan keluar hanya dengan baju yang melekat di badan. Kamu akan jadi gelandangan, tua, dan miskin di jalanan Jakarta. Ancaman itu begitu nyata. Fauzi merasa sangat percaya diri karena selama 5 tahun pernikahan, dialah yang memegang kendali operasional perusahaan dan keuangan keluarga. Ia lupa, atau mungkin terlalu sombong untuk mengingat, di atas kertas siapa semua aset itu tertulis. Mega memeluk lengan Fauzi erat-erat, menatap Ana dengan tatapan mengejek. Tuh, dengerin Bu Ana. Mas Fauzi itu baik banget loh masih kasih pilihan. Kalau aku jadi Bu Ana sih, aku bakal nurut aja. Di luar sana cari uang susah loh, Bu. Apalagi Bu Ana kan udah lama nggak kerja, cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Ana terdiam cukup lama. Matanya menatap map coklat di meja, lalu beralih ke wajah Fauzi yang penuh kesombongan, dan terakhir ke wajah Mega yang penuh kemenangan semu. Di dalam benaknya, Ana tidak merasa takut. Justru, rasa hormat dan sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada untuk Fauzi, detik itu juga lenyap tanpa bekas. Hancur menjadi debu. Pria di hadapannya ini bukan lagi suaminya. Pria ini hanyalah orang asing yang tamak dan tidak tahu diri. Ana berdiri perlahan. Ia tidak gemetar. Ia tidak menunduk. Ia berdiri tegak, memancarkan aura dingin yang membuat Mega sedikit merinding tanpa alasan yang jelas. Jadi, kalau aku pergi, aku akan kehilangan segalanya? Itu yang kamu katakan, Mas? Tanya Ana untuk memastikan. Pasti. Kamu nggak akan punya apa-apa lagi tanpa aku, jawab Fauzi lantang. Mobil, rumah, kartu kredit, semuanya milikku. Kamu cuma parasit yang selama ini beruntung aku nikahi. Kata, parasit, itu menjadi pemicu terakhir. Ana tersenyum tipis, sangat tipis hingga hampir tak terlihat. Itu bukan senyum kekalahan,
melainkan senyum perpisahan untuk kebodohan suaminya. Baiklah, ucap Ana tenang. Suaranya datar, tanpa emosi meledak-ledak yang diharapkan Fauzi. Aku mengerti posisiku sekarang. Fauzi tertawa puas, mengira Ana memilih opsi pertama karena takut miskin. Nah, begitu dong. Itu baru istri yang penurut. Sekarang, cepat siapkan makan malam. Mega mau makan steak wagyu, pastikan tingkat kematangannya medium well. Jangan sampai gosong seperti minggu lalu. Tanpa menjawab perintah soal steak itu, Ana memutar tubuhnya dan berjalan menuju tangga. Hei, mau kemana kamu? Dapur ada di sana, teriak Fauzi. Aku mau ke kamar. Istirahat sebentar sebelum melakukan apa yang harus aku lakukan, jawab Ana tanpa menoleh. Fauzi mendengus, lalu merangkul Mega dan mencium puncak kepala wanita itu. Lihat kan, sayang, dia tidak berkutik. Dia tidak mungkin berani meninggalkan kemewahan ini. Mulai sekarang, kamu ratunya di sini. Mega tersenyum manja. Mas Fauzi emang hebat banget. Aku jadi makin cinta. Mereka berdua tertawa di ruang tengah, merayakan kemenangan di atas penderitaan orang lain. Mereka tidak tahu, di lantai atas, di dalam kamar yang sunyi, Ana tidak sedang beristirahat. Wanita itu berdiri di depan sebuah lukisan besar pemandangan gunung yang tergantung di dinding kamarnya. Ia menatap lukisan itu dengan tatapan tajam. Tangannya terulur, bukan untuk mengagumi seni, tapi meraba sisi bingkai lukisan. Ada sebuah tuas kecil tersembunyi di sana. Malam ini akan menjadi malam terakhir Ana di rumah ini. Tapi ia tidak akan pergi sebagai pecundang seperti yang Fauzi bayangkan. Ia akan pergi untuk mempersiapkan perang. Perang yang sesungguhnya. Di bawah sana, Fauzi dan Mega masih sibuk membahas rencana dekorasi ulang rumah, tidak menyadari bahwa fondasi kehidupan mewah mereka sedang retak dan siap runtuh dalam hitungan jam. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah mewah itu kini tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Di lantai atas, di dalam kamar utama yang seharusnya menjadi tempat istirahat Ana, kini terdengar dengkuran halus Fauzi. Pria itu tidur lelap, merasa telah memenangkan dunia setelah berhasil menginjak-injak harga diri istrinya. Di sampingnya, Mega juga terlelap, mungkin sedang memimpikan tas-tas branded yang dijanjikan Fauzi esok hari sebagai hadiah. Sementara itu, di kamar tamu yang terletak di lantai bawah, mata Ana masih terbuka lebar. Tidak ada air mata. Tidak ada isak tangis pilu seperti yang biasa terjadi dalam drama-drama picisan. Tubuhnya duduk tegak di tepi ranjang, mengenakan pakaian serba hitam yang praktis, bukan piyama tidur. Ana bangkit perlahan. Langkah kakinya sangat ringan, nyaris tak terdengar saat menapak lantai marmer yang dingin. Ia bukan sedang melarikan diri karena takut. Ia sedang menjalankan eksekusi tahap pertama. Ana menyelinap keluar kamar tamu, menaiki tangga menuju lantai 2 dengan hati-hati. Tujuannya bukan kamar utama tempat suami dan selingkuhannya tidur, melainkan sebuah ruangan di ujung lorong, ruang baca pribadi. Ruangan ini adalah satu-satunya tempat di rumah ini yang jarang dimasuki Fauzi, karena suaminya itu paling malas membaca buku atau mengurus berkas rumit. Fauzi lebih suka menghabiskan waktu di ruang karaoke atau game pribadi. Sesampainya di dalam, Ana mengunci pintu dari dalam tanpa suara. Ia menyalakan senter kecil dari ponselnya, tidak berani menyalakan lampu utama agar cahaya tidak merembes keluar dari celah pintu. Sinar redup itu menyorot lukisan abstrak besar yang tergantung di dinding, lukisan pemandangan gunung yang ia tatap sore tadi. Dengan gerakan terlatih, Ana menggeser bingkai lukisan itu ke arah kanan. Di baliknya, tertanam sebuah brankas baja digital. Fauzi tahu keberadaan brankas ini, tapi Fauzi yang sombong tidak pernah peduli isinya, karena ia pikir itu hanya berisi perhiasan kuno warisan nenek Ana yang tidak berharga di matanya. Fauzi lebih peduli pada saldo rekening bersama yang ia kuasai kartu ATM-nya. Jari-jari lentik Ana menekan kombinasi angka dengan cepat. Bip! Pintu brankas terbuka dengan bunyi klik halus. Ana tidak mengambil perhiasan berlian pemberian Fauzi saat ulang tahun pernikahan mereka. Ia membiarkan kotak-kotak bludru itu tetap di sana. Baginya, barang pemberian pengkhianat adalah sampah. Tangannya justru meraih sebuah map plastik tebal berwarna merah darah. Isi map itu adalah nyawa dari seluruh kemewahan yang dinikmati Fauzi saat ini.
sertifikat hak milik, SHM, rumah mewah ini yang tertulis jelas atas nama Ana Wijaya, bukan Fauzi. Selain itu, ada dokumen kepemilikan saham mayoritas perusahaan peninggalan almarhum ayah Ana, surat perjanjian pranikah yang memisahkan harta bawaan, serta paspor miliknya. Ana tersenyum miris. Fauzi selalu berkoar-koar di depan teman-temannya bahwa rumah ini miliknya. Perusahaan itu hasil kerja kerasnya membangun dari nol. Padahal, Fauzi hanyalah direktur yang ditunjuk Ana untuk mengelola aset keluarga. Sementara Ana memilih menjadi ibu rumah tangga, karena ingin berbakti dan menghormati suaminya sebagai kepala keluarga. Kebodohan terbesar Ana adalah mempercayai serigala untuk menjaga domba. Selain map merah, Ana mengambil sebuah benda kecil namun mematikan, sebuah hard disk eksternal berwarna hitam. Benda kecil ini berisi rekaman CCTV ruang kerja Fauzi, bukti transaksi gelap, dan data penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Fauzi selama 2 tahun terakhir untuk membiayai gaya hidup mewah Mega. Ana sudah mengumpulkannya diam-diam lewat bantuan audit internal yang setia padanya. Nikmatilah tidur nyenyakmu malam ini, Mas. Karena besok, nerakamu dimulai, bisik Ana pelan sambil memasukkan semua barang penting itu ke dalam tas ransel kulitnya. Ia menutup kembali brankas, menggeser lukisan ke posisi semula, dan memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Debu di sekitar lukisan bahkan ia bersihkan dengan ujung lengan bajunya. Sempurna. Ana kembali turun ke lantai bawah. Ia masuk ke kamar tamu sebentar, mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan tadi sore. Isinya hanya beberapa potong baju sederhana yang ia beli dengan uang tabungan pribadinya sebelum menikah, dan beberapa keperluan mandi. Gaun-gaun malam seharga jutaan rupiah, sepatu hak tinggi, dan tas-tas Hermes pemberian Fauzi sebagai uang tutup mulut setiap kali pulang telat. Semuanya ia tinggalkan di lemari. Ia tidak sudi membawa sisa-sisa kenangan dari pria itu. Sebelum menuju pintu keluar, langkah Ana terhenti di ruang makan. Cahaya lampu jalan menembus gorden jendela yang sedikit terbuka, menyinari meja makan panjang tempat mereka biasa sarapan setiap pagi. Ana melepaskan cincin kawin bertahta berlian dari jari manisnya. Cincin yang dulu dipasangkan Fauzi dengan janji sehidup semati, janji manis yang kini terasa seperti racun. Ana meletakkan cincin itu tepat di tengah meja makan yang kosong. Tidak ada surat perpisahan. Tidak ada pesan penuh amarah yang ditulis dengan lipstik di cermin kamar mandi. Tidak ada gelas pecah. Ana ingin kepergiannya menjadi misteri yang menyiksa. Ia ingin Fauzi bangun dan menemukan kekosongan yang membingungkan. Ketiadaan pesan akan membuat Fauzi bertanya-tanya. Kemana dia? Apa yang dia rencanakan? Kenapa dia tidak marah? Apakah dia ketakutan? Ketidaktahuan adalah teror psikologis terbaik bagi orang yang merasa berkuasa. Ana berjalan menuju pintu depan. Ia menekan kode keamanan pintu digital, klik, pintu terbuka. Angin malam langsung menerpa wajahnya, dingin namun menyegarkan. Rasanya seperti menghirup udara kebebasan setelah 5 tahun terkurung dalam penjara emas yang penuh kepalsuan. Di garasi yang luas, berjejer mobil-mobil mewah. Pajero Sport hitam kebanggaan Fauzi, Alphard putih untuk perjalanan keluarga, dan sedan BMW Sport. Kunci-kunci mobil itu menggantung rapi di lemari kunci dekat pintu garasi. Ana bisa saja membawa salah satu mobil itu, toh secara hukum itu dibeli dengan uang perusahaannya. Tapi Ana memilih tidak. Ia tidak ingin dituduh mencuri kendaraan, atau memberi celah bagi Fauzi untuk melaporkannya ke polisi atas tuduhan pencurian. Biarkan Fauzi merasa menang sesaat dengan mobil-mobil itu, sebelum pihak leasing dan auditor datang menyitanya nanti. Ana memesan taksi online lewat ponselnya. 5 menit kemudian, sebuah mobil MPV sederhana berhenti di depan gerbang hitam yang menjulang tinggi. Ana keluar dari gerbang rumah megah itu, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia menyeret kopernya, masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Sesuai aplikasi ya, Bu? Tanya sopir taksi ramah. Iya, Pak. Jalan saja, jawab Ana tenang. Mobil itu melaju menjauh, menembus pekatnya malam Jakarta, meninggalkan rumah mewah yang kini hanya berisi 2 manusia tamak yang sedang tidur di atas bom waktu. Bom waktu yang pemicunya baru saja dibawa pergi oleh sang istri yang selama ini mereka anggap lemah dan bodoh. Senyap sebelum badai telah berakhir. Kini, badai itu sedang bergerak menjauh untuk mengambil ancang-ancang, sebelum kembali menghantam dan meratakan segalanya hingga ke akar-akarnya. Di dalam rumah,
Fauzi menggeliat dalam tidurnya, memeluk guling yang ia kira istrinya, tidak menyadari bahwa saat ia membuka mata nanti, dunianya sudah berubah 180 derajat. Cincin di meja makan berkilau dingin tertimpa cahaya bulan, menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah pernikahan dan dimulainya sebuah pembalasan dendam yang elegan. Tamatlah riwayat istri yang penurut. Selamat datang, Sang Ratu. Sinar matahari pagi yang cerah menerobos masuk melalui celah gorden kamar utama, jatuh tepat di wajah Fauzi. Pria itu menggeliat pelan, merentangkan tangannya, dan merasakan kepuasan yang luar biasa. Semalam adalah tidur ternyenyaknya dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada lagi rasa bersalah yang sembunyi-sembunyi, tidak ada lagi kebohongan yang harus ditutup-tutupi. Ia merasa telah menjadi laki-laki sejati yang berhasil menaklukkan dua wanita sekaligus. Fauzi menoleh ke samping. Mega masih tertidur pulas dengan selimut sutra yang membalut tubuhnya. Fauzi tersenyum bangga. Ia merasa seperti raja di istananya sendiri. Istri tua sudah ditundukkan ke kamar tamu, istri muda sudah di ranjang utama. Sempurna. Saatnya kopi pagi, gumam Fauzi sambil turun dari ranjang. Biasanya, jam segini aroma kopi Arabica kesukaannya dan wangi nasi goreng atau roti panggang sudah menguar dari dapur. Ana adalah istri yang sangat disiplin. Seburuk apapun pertengkaran mereka di malam sebelumnya, Ana tidak pernah absen menyiapkan kebutuhan paginya. Fauzi yakin, pagi ini pun sama. Ana pasti sudah bangun subuh-subuh, merenungi nasibnya, lalu kembali melayani Fauzi karena takut diusir dan jatuh miskin. Fauzi berjalan keluar kamar dengan santai, bersiul kecil menuruni tangga melingkar yang megah itu. Namun, langkah kakinya melambat saat ia sampai di lantai 1. Hening. Tidak ada suara denting spatula beradu dengan wajan. Tidak ada suara blender. Tidak ada aroma kopi. Rumah itu sunyi senyap, seolah tak berpenghuni. Ana, panggil Fauzi, suaranya menggema di ruang tengah yang kosong. Tidak ada jawaban. Fauzi mengerutkan kening. Ana, jangan main-main ya, aku mau kopi sekarang. Teriaknya lebih keras, sedikit kesal karena rutinitas paginya terganggu. Masih hening. Dengan perasaan jengkel, Fauzi melangkah lebar menuju kamar tamu di dekat dapur, tempat ia mengusir Ana semalam. Ia mendorong pintu kamar itu dengan kasar. Heh, kamu denger nggak sih aku, Pang? Ucapan Fauzi terhenti di tenggorokan. Kamar itu kosong. Kasurnya rapi, spray tidak kusut sama sekali, seolah tidak ada orang yang tidur di sana semalam. Fauzi membuka lemari pakaian di sudut kamar. Kosong. Hanya ada beberapa gantungan baju yang bergoyang pelan tertiup angin dari AC. Fauzi mendengus, lalu menutup pintu lemari itu dengan bantingan keras. Dasar perempuan manja. Baru digertak sedikit saja sudah kabur. Gerutunya, ia berjalan menuju ruang makan. Di sana, di atas meja marmer hitam yang mengkilap, matanya menangkap kilauan benda kecil. Fauzi mendekat dan mengambilnya. Cincin kawin. Cincin emas putih bertahta berlian yang ia sematkan di jari manis Ana 5 tahun lalu. Fauzi memutar-mutar cincin itu di jarinya, lalu tertawa meremehkan. Cih, drama murahan, desisnya sinis. Ia melempar cincin itu kembali ke meja seolah itu adalah barang rongsokan tak berharga. Dia pikir dengan meninggalkan cincin ini aku akan panik? Aku akan mencarinya? Mimpi. Bagi Fauzi, tindakan Ana meninggalkan rumah hanyalah gertakan sambal. Ia yakin 100%, Ana hanya pergi ke rumah orang tuanya untuk mengadu dan mencari simpati. Paling lambat 2 atau 3 hari lagi, Ana pasti akan menelepon sambil menangis, memohon untuk dijemput karena tidak sanggup hidup susah tanpa fasilitas kartu kredit darinya. Sayang, Mas Fauzi kok teriak-teriak sih? Suara manja Mega terdengar dari arah tangga. Wanita itu turun dengan mengenakan kimono tidur satin milik Ana yang ia temukan di lemari atas. Ia berjalan gontai, masih mengantuk. Istri tua kamu mana? Mas? Aku lapar nih. Dedek bayi pengen pankek durian buatan Bu Ana, rengek Mega sambil mengelus perutnya. Fauzi menghampiri Mega, lalu memeluk pinggangnya. Dia pergi. Kabur kayak tikus kejepit. Mata Mega membelalak, lalu ia tertawa lepas. Hah? Serius? Ya ampun, mentalnya lemah banget ya ternyata. Padahal aku kira Bu Ana itu wanita tangguh.
taunya cengeng. Biarkan saja, kata Fauzi santai. Paling dia pulang ke rumah ibunya. Nanti kalau uang di dompetnya habis, juga balik lagi ke sini cium kaki aku. Terus sarapan aku gimana dong, Mas? Tanya Mega cemberut. Tenang, kan ada pembantu. Bei Inah. Teriak Fauzi memanggil asisten rumah tangga yang bekerja paruh waktu di rumah mereka. Seorang wanita paruh baya tergopoh-gopoh datang dari arah dapur kotor di belakang. Wajahnya tampak takut-takut. Iya, Pak, Bu, maaf, saya baru datang, tadi gerbang depan tidak dikunci jadi saya langsung masuk. Bikin sarapan sekarang. Pankek durian buat Mega, sama kopi hitam buat saya. Cepat, perintah Fauzi. Bei Inah tampak bingung. Matanya mencari-cari sosok nyonya rumahnya. Maaf, Pak, Bu Ana di mana ya? Biasanya bahan-bahan kue Bu Ana yang simpan kuncinya. Nggak usah banyak tanya. Bentak Mega tiba-tiba, membuat Bei Inah tersentak kaget. Bu Ana sudah nggak ada di sini. Sekarang saya nyonya di rumah ini. Cari bahannya sampai ketemu, kalau nggak ada ya beli. Masa gitu aja harus diajarin sih? Dasar lelet. Bei Inah menelan ludah, menunduk ketakutan. Selama bekerja 5 tahun di sini, tidak pernah sekalipun Ana membentaknya. Ana selalu bertutur kata lembut dan sopan, bahkan sering mengajak Bei Inah sarapan bersama. Tapi wanita muda di hadapannya ini, auranya sangat berbeda. Baik, Bu. Saya kerjakan sekarang. Cicit Bei Inah lalu bergegas kembali ke dapur. Fauzi tersenyum melihat ketegasan Mega. Nah, gitu dong. Kamu memang pantas jadi nyonya rumah ini. Tegas, nggak lembek kayak Ana. Mereka berdua duduk di meja makan, menikmati pagi dengan penuh keangkuhan. Fauzi membuka ponselnya, mengecek saldo m-banking sekilas, tersenyum melihat angka nolnya yang masih berderet banyak. Ia tidak menyadari bahwa notifikasi email dari bank tentang pembekuan aset belum masuk karena sistem baru akan memprosesnya tepat pukul 9 pagi saat jam operasional bank dibuka. Mas, nanti siang kita belanja lagi yuk, ajak Mega sambil memainkan garpu. Kemarin kan belum jadi beli stroller yang mahal itu. Mumpung pengganggunya udah pergi, kita bisa bebas gesek kartu tanpa dengerin ceramah hematnya Bu Ana. Beres, sayang, jawab Fauzi enteng. Ambil apa saja yang kamu mau. Hari ini kita rayakan kebebasan kita. Bu Ana mau pergi selamanya juga nggak masalah, dokumen-dokumen penting kan aman di brankas. Fauzi melirik ke arah dinding ruang tengah, membayangkan brankas di balik lukisan lantai atas yang ia yakini masih menyimpan sertifikat rumah dan saham perusahaan. Keyakinan semu yang membuainya dalam rasa aman palsu. Pagi itu, rumah mewah tersebut terasa hampa tanpa kehadiran Ana. Hilang sudah kehangatan, kerapian, dan keteraturan yang biasa menyelimuti setiap sudut ruangan. Yang tersisa hanya 2 manusia yang mabuk kepayang oleh kemenangan sesaat, menyantap sarapan dengan rakus, tidak tahu bahwa di luar sana, badai kehancuran sedang bergerak mendekat dengan kecepatan penuh. Oh ya Mas, ucap Mega dengan mulut penuh makanan. Cincin Bu Ana itu, boleh buat aku nggak? Sayang kalau dibuang, kan berliannya gede. Fauzi melirik cincin di meja, lalu mengangguk. Ambil saja. Mungkin ukurannya kegedean di jari kamu, nanti kita kecilin di toko emas. Anggap saja itu rampasan perang. Mega memekik senang, langsung menyambar cincin itu dan mencobanya. Agak longgar dikit sih, tapi cantik. Makasih ya Mas. Mereka tertawa lagi. Tawa yang memantul di dinding-dinding dingin rumah yang sebentar lagi bukan lagi milik mereka. Pagi itu memang hampa bagi Ana yang pergi, tapi bagi Fauzi, itu adalah pagi paling cerah sebelum matahari hidupnya benar-benar tenggelam. Pusat perbelanjaan paling elit di Jakarta Selatan siang itu, tampak berkilauan di bawah sorot lampu gantung kristal. Fauzi berjalan dengan langkah tegap penuh percaya diri, menggandeng Mega yang tersenyum lebar. Penampilan mereka sangat mencolok. Fauzi mengenakan setelan jas kasual rancangan desainer ternama, sementara Mega mengenakan gaun terusan ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya, lengkap dengan tas tangan branded yang baru saja dibelinya minggu lalu. Mas, kita ke butik Little Royal. Itu ya? Katanya di sana ada kereta bayi lapis emas yang dipakai sama artis-artis Hollywood. Rengek Mega manja sambil menunjuk sebuah toko perlengkapan bayi yang etalasenya saja sudah memancarkan aura kemewahan. Apapun buat kamu dan calon jagoanku, sayang.
Ambil saja semua yang kamu mau. Hari ini kita buang sial setelah serumah sama nenek lampir itu, jawab Fauzi sambil tertawa kecil, sengaja mengeraskan suaranya agar orang-orang di sekitar menoleh kagum padanya. Mereka masuk ke dalam butik itu. Pelayan toko langsung menyambut mereka dengan ramah, mengenali aroma uang dari penampilan Fauzi. Mega berkeliling seperti anak kecil di toko permen. Ia menunjuk stroller seharga 50 juta rupiah, ranjang bayi dari kayu jati ukir seharga 30 juta, hingga set pakaian bayi impor yang harganya setara gaji UMR sebulan. Ini bagus, Mas. Warnanya cocok sama interior kamar kita nanti, seru Mega sambil memegang baju bayi berbahan sutra organik. Bungkus, perintah Fauzi singkat pada pelayan yang mengekor di belakang mereka. Jangan lupa karsit yang paling aman dan mahal. Saya nggak mau anak saya duduk di kursi murahan. Siap, Pak. Jawab pelayan itu dengan mata berbinar, membayangkan komisi besar yang akan ia terima hari ini. Setelah hampir 1 jam memilih barang, tumpukan belanjaan Mega menggunung di meja kasir. Total belanjaan mereka mencapai angka yang fantastis, hampir 150 juta rupiah. Angka yang bagi orang awam bikin pusing, tapi bagi Fauzi, itu hanya remah-remah dari kekayaan yang ia rasa miliknya. Totalnya 148.500.000 rupiah. Pak, ucap kasir sambil tersenyum sopan. Mega menyenggol lengan Fauzi sambil berbisik. Mas, nggak kebanyakan ya? Nanti kalau Bu Ana tahu gimana? Fauzi mendengus. Dia sudah pergi, Mega. Dia nggak punya hak mengatur uangku lagi. Biar dia tahu rasa kalau lihat tagihan ini nanti, pasti dia stroke di tempat kos-kosan murahnya. Dengan gerakan lambat yang didramatisir, Fauzi mengeluarkan dompet kulitnya. Ia menarik selembar kartu berwarna hitam pekat, black card, simbol status sosial tertinggi yang selama ini ia banggakan di depan teman-teman golfnya. Gesek saja. Tanpa pin, ucap Fauzi angkuh, menyerahkan kartu itu dengan 2 jari. Kasir menerima kartu itu dengan hormat dan memasukkannya ke mesin EDC. Fauzi bersandar di meja kasir, sibuk membalas pesan WhatsApp dari teman klub mobilnya, tidak memperhatikan wajah kasir yang mulai berubah bingung. Tut, tut. Mesin EDC mengeluarkan bunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Struk kecil keluar, tapi bukan struk bukti pembayaran. Maaf, Pak. Kartunya declinet, ditolak. Ucap kasir itu ragu-ragu. Fauzi menghentikan aktivitasnya mengetik pesan. Ia menatap kasir itu dengan tatapan tajam. Jangan bercanda kamu. Itu kartu limitnya tak terbatas. Coba lagi. Mungkin mesin kamu yang rusak atau sinyalnya jelek. Baik, Pak. Saya coba sekali lagi. Kasir itu menggesek ulang. Suasana hening sejenak. Mega mulai gelisah. Ia melihat antrean di belakang mereka mulai panjang. 2 orang ibu-ibu sosialita di belakang mulai berbisik-bisik sambil melirik sinis. Tut, tut. Bunyi penolakan itu terdengar lagi. Masih ditolak. Pak. Keterangannya, do not honor, atau transaksi tidak diizinkan oleh bank penerbit. Jelas kasir itu, kali ini suaranya sedikit lebih keras sehingga antrean di belakang bisa mendengar. Wajah Fauzi mulai memerah. Ia merasa dipermalukan. Nggak mungkin. Ini bank bodoh, umpatnya. Ia menarik kembali kartu hitam itu dan mengeluarkan 3 kartu lain dari dompetnya. Platinum, Gold, dan kartu kredit korporat. Pakai yang ini, atau yang ini, semuanya aktif. Fauzi melempar kartu-kartu itu ke meja. Kasir mencoba satu persatu dengan tangan gemetar. Kartu platinum, declinet. Kartu gold, declinet. Kartu korporat, declinet. Mas, kok bisa sih? Malu tahu dilihatin orang. Bisik Mega panik, wajahnya pucat. Ia melihat ibu-ibu di belakang mereka mulai tertawa kecil sambil menutup mulut. Sebentar, bentak Fauzi. Ia menyambar ponselnya dan langsung menekan nomor layanan prioritas bank. Ia sengaja mengaktifkan loudspeaker karena tangannya sibuk membereskan kartu-kartu yang berserakan. Dan ia ingin kasir itu mendengar bahwa ini adalah kesalahan sistem bank, bukan karena ia tidak punya uang. Halo? Priority Banking. Dengan Sarah bisa dibantu? Suara operator terdengar jernih. Mbak, ini kenapa kartu saya ditolak semua? Saya lagi belanja ratusan juta jadi malu gara-gara sistem kalian yang bobrok. Saya Fauzi, nasabah prioritas. Cek sekarang.
Amuk Fauzi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak Fauzi. Boleh saya verifikasi data sebentar? Setelah proses verifikasi singkat yang terasa seperti berjam-jam bagi Fauzi, suara operator itu kembali terdengar, namun nadanya sedikit berbeda. Lebih formal dan dingin. Terima kasih telah menunggu, Pak Fauzi. Berdasarkan data di sistem kami, seluruh kartu kredit yang Bapak pegang statusnya telah diblokir permanen dan dinonaktifkan per pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diblokir? Siapa yang blokir? Saya tidak pernah minta blokir. Saya mau lapor polisi kalau kalian main-main, teriak Fauzi histeris. Seluruh pengunjung butik kini menatap ke arahnya. Mohon maaf, Pak. Jawab operator itu tenang, suaranya terdengar jelas di keheningan toko. Bapak terdaftar sebagai pemegang kartu tambahan. Pemblokiran dilakukan atas permintaan pemegang kartu utama dan pemilik rekening sumber dana, yaitu Ibu Ana Wijaya. Beliau juga telah mencabut akses Bapak dari seluruh fasilitas perbankan yang terhubung dengan rekening beliau. Jantung Fauzi seolah berhenti berdetak. Apa? Fauzi terbata-bata. Kartu tambahan? Tea, tapi saya suaminya. Itu uang saya. Secara sistem, rekening tersebut adalah rekening tunggal atas nama Ibu Ana Wijaya, Pak. Bapak hanya diberi kuasa akses sebagai supplementary user, dan kuasa tersebut sudah dicabut secara resmi. Saat ini saldo Bapak di sistem kami adalah 0. Ada lagi yang bisa dibantu? Fauzi mematikan sambungan telepon dengan tangan gemetar. Ponsel mahalnya nyaris jatuh dari genggaman. Ia menatap kasir yang kini memandangnya dengan tatapan kasihan bercampur jijik. Ia menatap Mega yang mundur selangkah menjauhinya, seolah Fauzi adalah penyakit menular. Mas, jadi kamu nggak punya uang? Tanya Mega pelan, suaranya penuh ketidakpercayaan. Ini salah paham, Mega. Ana pasti cuma menggertak. Fauzi mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar sangat lemah. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Maaf, Pak. Sela kasir itu tegas, menarik kembali barang-barang belanjaan yang sudah dibungkus. Kalau tidak bisa bayar, barang-barang ini tidak bisa dibawa keluar. Mohon maaf, antrean di belakang Bapak sudah panjang. Minggir dong, Mas. Kalau nggak punya duit jangan gaya-gayaan belanja di sini. Kasihan tuh, istrinya, udah hamil. Suaminya cuma modal kartu tambahan istri tua. Celetuk salah satu ibu sosialita di antrean belakang dengan suara lantang, disambut tawa pengunjung lain. Fauzi merasa dunianya runtuh. Harga dirinya diinjak-injak di tempat umum. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan wajah tertunduk dalam, ia menarik tangan Mega untuk keluar dari toko itu. Lepasin, tepis Mega kasar saat mereka sampai di koridor mall. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang perusahaan itu punya kamu. Kenapa kartu aja numpang sama Bu Ana? Diam kamu, Mega. Bentak Fauzi frustrasi, mencoba membuka aplikasi M-Banking di ponselnya untuk mentransfer sisa saldo tabungan pribadinya. Namun, layar ponselnya menampilkan pesan error baru, user ID Anda telah dinonaktifkan. Silakan hubungi cabang terdekat. Fauzi baru sadar. Tabungan pribadinya pun ternyata adalah subrekening dari akun utama Ana yang dibuat untuk memudahkan manajemen pajak keluarga. Tanpa Ana, Fauzi secara harfiah tidak memiliki akses ke Rp1 pun uang yang selama ini ia hamburkan. Kita pulang, ajak Fauzi lemas. Aku akan urus ini di kantor besok. Pasti ada kesalahan administrasi. Mega berjalan di belakangnya dengan wajah masam, tanpa belanjaan, tanpa kebanggaan. Kaki Fauzi terasa berat saat melangkah menuju parkiran. Bayangan wajah tenang Ana saat pergi semalam kembali menghantuinya. Jadi ini maksudmu, Ana? Batin Fauzi berteriak. Kamu benar-benar ingin memiskinkan aku? Fauzi belum tahu, kartu kredit yang ditolak hanyalah hidangan pembuka. Menu utama kehancurannya baru akan disajikan esok pagi di kantor, tempat ia merasa sebagai raja yang tak tersentuh. Pagi itu, Fauzi memacu mobil Pajero Sportnya dengan kecepatan tinggi membelah kemacetan Jakarta. Wajahnya tegang, tangannya mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Kejadian di mal kemarin masih membekas seperti luka bakar di egonya. Ia tidak bisa tidur semalaman, memikirkan bagaimana bisa Ana, istri yang ia anggap bodoh dan penurut,
bisa memblokir akses keuangannya. Pasti ada kesalahan sistem. Gumam Fauzi meyakinkan dirinya sendiri. Atau mungkin Ana memalsukan tanda tanganku di bank. Ya, pasti itu. Aku akan menuntutnya karena pemalsuan dokumen. Fauzi tiba di gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman, tempat perusahaan properti yang ia pimpin berkantor pusat. Ia melangkah keluar dari mobil dengan dagu terangkat, berusaha mengembalikan wibawanya yang sempat runtuh. Ia merapikan dasinya, bersiap menerima sapaan hormat dari para karyawan seperti biasa. Namun, begitu ia melangkah masuk ke lobi, atmosfer terasa berbeda. Biasanya, resepsionis akan berdiri dan menyapa dengan ramah. "Selamat pagi, Pak Dirut." Satpam akan membukakan pintu kaca dengan sigap. Tapi hari ini, resepsionis itu berpura-pura sibuk menelepon, menghindari tatapan matanya. Satpam yang berjaga hanya berdiri kaku, menatap Fauzi dengan pandangan aneh, campuran antara kasihan dan waspada. Fauzi mengabaikan perasaan tidak enak itu. Ia berjalan menuju lift khusus eksekutif. Beberapa karyawan yang sedang menunggu lift biasa langsung terdiam begitu melihatnya. Mereka saling menyikut, berbisik-bisik, lalu buru-buru membuang muka saat Fauzi menoleh. "Kenapa kalian lihat-lihat? Tidak ada kerjaan?" bentak Fauzi kasar. Para karyawan itu langsung bubar, memilih naik tangga darurat daripada satu area dengan bos mereka yang sedang emosi. Fauzi mendengus kesal. Sesampainya di lantai 20, lantai khusus direksi, keheningan semakin mencekam. Sekretaris sementaranya, pengganti Mega, tidak ada di meja kerjanya. Ruangan itu kosong melompong. Fauzi berjalan cepat menuju pintu ganda ruang kerjanya yang megah. Ia menempelkan ibu jarinya ke pemindai sidik jari. Bip. Akses ditolak. Lampu indikator berkedip merah. Fauzi mengerutkan kening. Ia mencoba lagi. Ditekan jempolnya lebih keras. Bip. Akses ditolak. Sialan. Rusak lagi, umpat Fauzi. Ia mengeluarkan kartu akses darurat dari dompetnya dan menempelkannya ke panel sensor. Bip. Kartu tidak dikenali. Emosi Fauzi memuncak. Ia menggedor pintu kayu jati itu dengan kepalan tangannya. "Buka. Siapa di dalam? Kenapa pintu ruangan saya dikunci?" teriaknya menggema di lorong sepi. "Percuma Bapak gedor sampai tangan Bapak patah. Kunci digitalnya sudah diganti total tadi malam." Suara berat dan tenang terdengar dari arah belakang. Fauzi berbalik badan. Di sana, berdiri Pak Burhan, pengacara senior kepercayaan keluarga almarhum ayah Ana. Pria parubaya itu berdiri tegak dengan setelan jas abu-abu, diapit oleh 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar dan seorang notaris. "Pak Burhan, apa-apaan ini?" tanya Fauzi dengan nada tinggi. "Kenapa ruangan saya dikunci? Dan kenapa Bapak ada di sini? Saya tidak ingat mengundang lawyer hari ini." Pak Burhan tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Ia melangkah maju, menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna putih kepada Fauzi. "Saya di sini mewakili pemegang saham mayoritas perusahaan, Ibu Ana Wijaya," ucap Pak Burhan formal. "Pagi ini, pukul 7 WIB, telah dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, secara daring. Ini adalah salinan risalah rapatnya." Fauzi menyambar amplop itu dan merobeknya kasar. Matanya membelalak membaca poin pertama di halaman depan surat keputusan itu. Memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Fauzi Pratama dari jabatan Direktur Utama. "Ini gila," teriak Fauzi, melempar kertas itu ke lantai. "Kalian tidak bisa memecat saya. Saya yang membesarkan perusahaan ini. Saya pemiliknya." "Koreksi, Pak Fauzi," potong Pak Burhan tajam. "Anda bukan pemilik. Anda tidak pernah memiliki satu lembar pun saham di perusahaan ini. Saham perusahaan ini 90% milik Ibu Ana Wijaya yang diwariskan dari ayahnya, dan 10% milik yayasan keluarga. Anda hanya seorang profesional yang ditunjuk dan digaji untuk mengelola. Anda hanya karyawan dengan jabatan tinggi." Fauzi terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia lupa. Selama 5 tahun ini, ia terlalu nyaman duduk di kursi kekuasaan hingga lupa bahwa kursi itu bukan miliknya. Ia lupa bahwa tanda tangannya hanya berlaku selama Ana menghendakinya. Tapi alasan apa? "Saya bekerja bagus.
Keuntungan perusahaan naik. Elak Fauzi mencoba mencari celah. Pak Burhan memberi isyarat pada notaris di sebelahnya untuk membuka sebuah berkas lain. Keuntungan naik di atas kertas, tapi bocor di aliran dana kas. Jelas Pak Burhan dingin. Ibu Ana telah menyerahkan bukti audit forensik yang sangat lengkap. Hard disk yang selama ini Anda sembunyikan, yang berisi data transaksi fiktif ke rekening pribadi atas nama saudari Mega, dan penggelapan dana proyek untuk pembelian aset pribadi, semuanya sudah ada di tangan kami. Dengkul Fauzi lemas seketika. Hard disk itu. Benda yang ia cari-cari di brankas rumah pagi ini, dan tidak ia temukan. Ternyata Ana yang membawanya. Wanita itu tahu segalanya. Bu Ana sangat kecewa. Lanjut Pak Burhan, nadanya merendah namun menusuk. Beliau selama ini diam bukan karena tidak tahu, tapi karena menunggu Bapak sadar. Tapi Bapak justru membawa selingkuhan ke rumah dan mengusir pemilik sah dari segalanya. Itu adalah kesalahan fatal. Saya mau bicara sama Ana. Di mana dia? Fauzi mencoba merangsek maju, tapi dua petugas keamanan langsung menahan bahunya dengan kuat. Lepaskan saya. Saya suaminya, ronta Fauzi. Mantan atasan Anda, Pak, koreksi Pak Burhan. Dan soal status suami, gugatan cerai sudah didaftarkan pagi ini ke Pengadilan Agama. Jadi, saya sarankan Bapak hemat energi untuk menyewa pengacara, karena Bapak akan butuh banyak bantuan hukum. Selain gugatan cerai, kami juga sedang memproses laporan pidana atas dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 5 miliar rupiah. 5 miliar. Angka itu membuat kepala Fauzi berputar. Itu adalah jumlah uang yang ia habiskan untuk membelikan mega apartemen, mobil, dan gaya hidup mewah selama 6 bulan terakhir. Pak Burhan tolong saya. Suara Fauzi berubah menjadi rintihan putus asa. Kita kan sudah kenal lama. Jangan hancurkan karir saya. Pak Burhan menatap Fauzi dengan tatapan iba yang menghina. Anda yang menghancurkan diri Anda sendiri, Pak Fauzi. Anda menggigit tangan yang memberi Anda makan. Pak Burhan menoleh ke arah petugas keamanan. Tolong awasi Pak Fauzi membereskan barang-barang pribadinya. Hanya barang pribadi. Foto keluarga, muk, atau jaket. Dokumen perusahaan, laptop, dan aset kantor lainnya dilarang dibawa keluar. Setelah itu, kawal sampai keluar gerbang gedung. Tunggu. Mobil saya. Mobil dinas Pajero itu. Kuncinya harap diserahkan sekarang. Tagih Pak Burhan sambil menengadahkan tangan. Itu aset perusahaan. Fasilitas ditarik per detik ini. Fauzi mematung. Tanpa jabatan. Tanpa gaji. Tanpa akses rekening. Dan sekarang, tanpa kendaraan. Dengan tangan gemetar hebat, Fauzi merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil yang tadi pagi ia banggakan. Ia meletakkannya di telapak tangan Pak Burhan dengan berat hati. Rasanya seperti menyerahkan separuh nyawanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan tinggalkan gedung ini, ucap Pak Burhan menutup pembicaraan, lalu berbalik badan dan masuk ke dalam ruangan yang dulunya adalah kerajaan Fauzi, meninggalkan pria itu teronggok di lorong seperti sampah yang baru saja dibuang. Fauzi berjalan gontai dikawal 2 satpam. Sepanjang perjalanan keluar gedung, ia merasakan tatapan ratusan pasang mata karyawan yang menatapnya. Bukan lagi tatapan takut atau hormat, melainkan tatapan mengejek. Bisik-bisik terdengar jelas. Itu Pak Fauzi diusir. Katanya korupsi buat selingkuhannya. Syukurin, padahal Bu Ana baik banget. Sesampainya di lobi, Fauzi didorong pelan keluar pintu kaca. Panas matahari Jakarta langsung menyengat kulitnya. Ia berdiri di trotoar, bingung. Ia merogoh saku, mencari ponsel untuk memesan taksi online. Tapi ia baru ingat, saldo di aplikasi ojek online-nya pun terhubung dengan kartu kredit yang sudah mati. Fauzi merogoh saku celananya lagi, mencari uang tunai. Kosong. Dompetnya hanya berisi kartu-kartu plastik tak berguna. Di tengah hiruk-pikuk Sudirman, Fauzi Pratama, mantan CEO yang sombong, kini berdiri kebingungan. Ia harus pulang jalan kaki atau mencari pinjaman. Dan yang lebih parah, ia harus pulang membawa berita ini kepada Mega, wanita yang mencintainya hanya karena uangnya. Fauzi menatap gedung tinggi itu sekali lagi, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan tahtanya karena meremehkan seorang ratu yang ia pikir lemah.
Matahari sudah condong ke barat saat Fauzi tiba di depan gerbang rumah mewahnya. Penampilannya jauh dari kata rapi. Kemeja mahalnya kusut dan basah oleh keringat di bagian punggung, dasinya sudah longgar tak beraturan. Ia baru saja turun dari ojek pangkalan yang mangkal tak jauh dari kompleks. Karena aplikasi taksi online-nya tidak bisa digunakan. Ia bahkan harus merogoh saku celana hingga ke bagian terdalam untuk mengumpulkan uang receh sisa kembalian tol minggu lalu demi membayar ongkos ojek itu. Fauzi mendorong gerbang besi yang berat itu dengan sisa tenaganya. Marah. Ia sangat marah. Tapi di balik amarahnya, ada ketakutan yang merayap dingin di punggungnya. Ucapan Pak Burhan terngiang-ngiang di kepalanya seperti rekaman rusak. Anda bukan pemilik. Anda hanya penumpang. Tidak. Pak Burhan pasti bohong. Itu cuma gertakan. Fauzi bergumam sendiri seperti orang gila sambil melangkah cepat menuju pintu utama. Aku suami sahnya. Aku punya hak atas harta Gonogini. Hukum pasti berpihak padaku. Fauzi membanting pintu depan hingga terbuka lebar. Di ruang tengah, Mega sedang duduk santai sambil membolak-balik majalah mode, kakinya diselonjorkan ke meja. Melihat Fauzi pulang dengan wajah berantakan dan tanpa membawa mobil, kening Mega berkerut. Loh, Mas? Kok pulang jam segini? Terus mana mobilnya? Kok jalan kaki dari depan? Tanya Mega beruntun. Matanya memindai tangan Fauzi. Terus, kamu nggak bawa apa-apa? Katanya mau ke kantor ambil uang tunai buat kita belanja ulang. Fauzi tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Mega. Napasnya memburu. Pikirannya hanya tertuju pada satu benda, brankas. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membalikan keadaan adalah dengan menguasai dokumen fisik. Sertifikat rumah, BPKB kendaraan, dan surat saham perusahaan. Jika ia memegang dokumen aslinya, ia bisa menyewa pengacara lain untuk menuntut Ana. Ia bisa mengklaim bahwa Ana melarikan diri dan menelantarkan suami, lalu ia bisa memohon pembekuan aset balik. Mas Fauzi, aku nanya lo, seru Mega kesal karena diabaikan. Ia bangkit dan mengejar Fauzi yang setengah berlari menaiki tangga. Diam dulu, Mega. Aku lagi pusing. Bentak Fauzi tanpa menoleh. Fauzi menerobos masuk ruang baca di lantai 2. Tangannya gemetar hebat saat menyalakan lampu ruangan. Matanya langsung tertuju pada lukisan pemandangan gunung di dinding. Masih ada, harusnya masih ada. Racau Fauzi. Dengan kasar, Fauzi menurunkan lukisan itu dan meletakkannya di lantai. Terpampanglah pintu brankas baja di dinding. Jantung Fauzi berdegup kencang. Ia menekan kode kombinasi dengan jari yang berkeringat. Salah. Sialan, umpatnya. Ia mencoba menenangkan diri, lalu menekan angka sekali lagi dengan hati-hati. Tanggal pernikahan mereka. Klik. Lampu indikator berubah hijau. Terbuka, seru Fauzi penuh harap. Ia merasa secercah harapan muncul. Jika brankas ini masih bisa dibuka dengan kode lama, mungkin Ana lupa mengosongkannya. Mungkin Ana pergi terburu-buru. Fauzi menarik gagang brankas dan membukanya lebar-lebar. Detik berikutnya, dunia Fauzi seakan berhenti berputar. Matanya melotot, menatap ruang kosong yang gelap di dalam kotak baja itu. Kosong. Melompong. Tidak ada tumpukan uang tunai cadangan yang biasa ia simpan. Tidak ada kotak perhiasan. Dan yang paling fatal, tidak ada map-map dokumen penting yang ia cari. Hanya ada debu tipis dan selembar kertas sticky note berwarna kuning yang tertempel di dinding bagian dalam brankas. Fauzi mengambil kertas kecil itu dengan tangan gemetar. Di sana, tertulis tulisan tangan Ana yang rapi dan tegas. Mencari sesuatu yang bukan hakmu, Mas. Arg. Fauzi berteriak frustrasi, meremas kertas itu dan membanting pintu brankas hingga menimbulkan bunyi dentuman keras. Ia menendang meja kerja di dekatnya hingga vas bunga di atasnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Mega yang baru sampai di ambang pintu terlonjak kaget melihat amukan Fauzi. Mas, kamu kenapa sih? Bikin takut aja. Fauzi berbalik, wajahnya merah padam, matanya nyaris keluar. Ia menatap Mega dengan tatapan kosong. Habis. Semuanya habis, Mega. Bisik Fauzi parau. Habis apanya? Mega masuk perlahan, bingung melihat brankas yang terbuka dan kosong.
Uangnya diambil Bu Ana? Ya udah sih, kan kamu masih punya aset lain. Rumah ini kan atas nama kamu, kan? Perusahaan juga? Pertanyaan polos Mega justru seperti bensin yang disiramkan ke api. Fauzi tertawa, tawa yang sumbang dan terdengar menyedihkan. Ia merosot duduk di lantai, bersandar pada dinding di bawah brankas yang kosong itu. Kamu tanya rumah ini atas nama siapa? Fauzi menatap langit-langit kamar. Ingatannya melayang ke masa lalu, 5 tahun yang lalu, saat mereka baru menikah. Saat itu, ayah Ana menyodorkan tumpukan dokumen untuk ditandatangani. Fauzi yang saat itu sedang dimabuk cinta dan ingin membuktikan bahwa ia tulus, menandatangani semuanya tanpa membaca rinci. Ia pikir itu hanya formalitas. Aku baru ingat. Gumam Fauzi lirih. Sertifikat hak milik rumah ini, atas nama Ana Wijaya. Surat pendirian perusahaan. Pemegang saham pengendali adalah Ana Wijaya. Bahkan mobil-mobil itu, semuanya aset perusahaan. Fauzi menatap Mega yang kini wajahnya mulai pucat. Dan ada satu dokumen lagi yang hilang dari brankas ini, Mega. Dokumen yang paling mematikan. Dokumen apa, Mas? Tanya Mega pelan, suaranya bergetar. Perjanjian pranikah, jawab Fauzi, suaranya terdengar putus asa. Di dokumen itu tertulis jelas, pemisahan harta. Artinya, apa yang dia bawa sebelum menikah tetap miliknya, dan apa yang dihasilkan dari asetnya setelah menikah juga tetap miliknya. Aku tidak punya hak gonogini sepeser pun. Mega menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. Maksud kamu, kalau kalian cerai, kamu nggak dapat apa-apa? Nol? Nol besar, jawab Fauzi getir. Dan dokumen-dokumen fisik itu, sertifikat asli, surat saham asli, semuanya sudah dibawa Ana. Tanpa dokumen asli itu, aku tidak bisa menjual rumah ini, aku tidak bisa menggadaikannya, aku bahkan tidak bisa membuktikan kalau aku pernah tinggal di sini sebagai pemilik. Dokumen-dokumen itu adalah dokumen kematian bagi status sosial Fauzi. Ana tidak membunuhnya secara fisik, tapi Ana telah membunuh Fauzi secara perdata dan ekonomi. Ana mencabut nyawa Fauzi dari dunia yang selama ini ia agungkan. Terus nasib aku gimana? Suara Mega mulai meninggi, panik. Aku udah hamil anak kamu, Mas. Kamu janji mau kasih aku rumah, mobil, hidup enak. Kalau kamu miskin, siapa yang biayai aku? Fauzi menatap Mega, wanita yang karenanya ia rela mengkhianati istri sebaik Ana. Dulu wajah Mega terlihat cantik dan menggoda, tapi sekarang, di saat Fauzi jatuh, wajah itu terlihat menuntut dan egois. Kamu masih mikirin diri sendiri? Sentak Fauzi. Aku baru saja dipecat. Mobil ditarik. Rekening diblokir. Dan sekarang aku sadar aku nggak punya rumah. Kita bisa diusir kapan saja. Apa? Dipecat? Pekik Mega histeris. Kakinya lemas. Ia membayangkan hidup susah. Harus naik angkutan umum, makan di warung pinggir jalan, dan tidak bisa pamer di media sosial. Itu adalah mimpi buruk baginya. Kamu bohongkan, Mas? Kamu cuma ngeprank aku kan? Mega mengguncang bahu Fauzi. Bilang kalau ini bohong. Kamu CEO. Masa CEO bisa dipecat sama istrinya sendiri? Dia bukan cuma istri, bodoh. Dia pemilik modal. Dia bos yang sebenarnya, teriak Fauzi mendorong tangan Mega. Keheningan menyelimuti ruangan itu setelah teriakan Fauzi mereda. Hanya terdengar napas mereka yang memburu. Di lantai yang dingin itu, di tengah pecahan vas bunga, Fauzi akhirnya menyadari betapa rapuhnya istana pasir yang ia bangun. Ia mengira dirinya raja karena duduk di singgasana, padahal singgasana itu milik ratu yang berbaik hati meminjamkannya. Dan saat ratu menariknya kembali, Fauzi jatuh tersungkur ke tanah. Di luar jendela, langit semakin gelap. Awan mendung menggantung tebal, seolah bersiap menumpahkan hujan badai untuk menyempurnakan hari terburuk dalam hidup Fauzi. Dokumen yang hilang itu bukan sekadar kertas. Itu adalah vonis bahwa hidup Fauzi yang gemerlap telah resmi berakhir. Malam itu, rumah mewah di kawasan elit itu terasa seperti penjara. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam, namun suasana di dalamnya jauh dari kata tenang. Tidak ada lagi tawa manja atau panggilan, sayang, yang biasa terdengar.
Yang tersisa hanya ketegangan yang begitu padat hingga rasanya menyesakkan dada. Fauzi duduk di sofa ruang tengah dengan kepala tertunduk, memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Perutnya berbunyi nyaring, memecah keheningan. Ia belum makan sejak pagi. Tadi siang ia terlalu sombong untuk makan di kantin kantor sebelum diusir. Dan sekarang, ia tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. "Mas, aku lapar," rengek Mega dari arah dapur. Suaranya tidak lagi terdengar imut, melainkan melengking dan menuntut. Di kulkas nggak ada apa-apa. Cuma ada air putih dingin. Bu Ana bener-bener gila ya, dia habisin stok makanan sebelum pergi. Fauzi mengangkat wajahnya, menatap Mega dengan tatapan lelah. "Bisa diam sebentar nggak? Mega, aku lagi mikir." "Mikir? Mikir apa lagi sih?" Mega berjalan menghentak-hentak menghampiri Fauzi. "Mikirin gimana caranya kita makan malam ini? Atau mikirin gimana caranya kamu balikin jabatan kamu? Mas, sadar dong. Kita butuh solusi nyata, bukan cuma bengong." "Aku sedang berusaha menghubungi teman-temanku," bentak Fauzi sambil mengangkat ponselnya yang layarnya retak sedikit karena ia lempar tadi sore. "Tapi nggak ada satupun yang angkat telepon aku. Berita pemecatanku pasti sudah menyebar di grup WhatsApp Asosiasi Pengusaha. Mereka semua penjilat. Saat aku jaya mereka mendekat, saat aku jatuh mereka pura-pura mati." Mega mendengus kasar, melipat tangannya di dada. Matanya menatap Fauzi dengan pandangan yang berubah total. Dulu ia melihat Fauzi sebagai sosok pangeran berkuda putih yang gagah dan kaya raya. Sekarang, di matanya, Fauzi tak lebih dari pecundang yang menyedihkan. "Tahu gini aku nggak mau ninggalin pacarku yang dulu," gumam Mega pelan, tapi cukup keras untuk didengar Fauzi. Fauzi tersentak. Ia menatap Mega tajam. "Apa kamu bilang?" Mega memutar bola matanya malas. "Ya realistis aja dong, Mas. Aku mau sama kamu karena kamu janjiin hidup enak. Kamu bilang istri kamu itu cuma pajangan, kamu yang pegang kendali. Taunya, kamu cuma karyawan yang numpang hidup sama istri tua. Malu-maluin banget sumpah." Darah Fauzi mendidih. Ucapan Mega menohok tepat di ulu hatinya yang paling sensitif. "Jaga mulutmu, Mega. Aku melakukan ini semua demi kamu. Aku korupsi perusahaan, aku manipulasi laporan keuangan, itu semua buat beliin kamu tas, apartemen, dan mobil. Sekarang kamu malah hina aku?" "Ya karena kamu bodoh," teriak Mega, emosinya meledak. "Kalau mau korupsi tuh yang pintar, jangan sampai ketahuan. Terus sekarang aset-aset yang kamu kasih ke aku gimana? Apartemen itu atas nama siapa? Jangan bilang atas nama perusahaan juga." Fauzi terdiam. Ia tidak berani menjawab. Diamnya Fauzi adalah jawaban yang paling mengerikan bagi Mega. "Gila." Mega mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Jadi apartemen tempat ibuku tinggal sekarang itu, aset perusahaan Bu Ana? Berarti bisa diambil kapan aja?" "Bukan cuma diambil, Mega," jawab Fauzi lirih. "Bu Ana melaporkan penggelapan dana. Polisi pasti akan melacak aliran dana itu. Semua barang yang aku belikan pakai uang perusahaan akan disita sebagai barang bukti. Termasuk perhiasan yang kamu pakai sekarang." Enggak mau." Mega histeris. Ia mencengkeram kalung berlian di lehernya. "Ini punya aku. Aku udah korbanin masa mudaku buat ngelayanin om-om kayak kamu. Aku nggak mau jadi miskin lagi." "Om-om?" Fauzi berdiri, matanya menyala marah. "Kamu panggil aku om-om? Kemarin kamu panggil aku, Mas Ganteng, pangeranku, sekarang om-om? Ya emang kenyataannya gitu kan? Kamu itu udah tua, bangkrut, jelek lagi," caci Mega tanpa ampun. "Kalau bukan karena duit, mana mau aku sama kamu? Mending aku cari berondong." Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulus Mega. Suara tamparan itu menggema di ruang tengah yang luas. Fauzi menatap tangannya sendiri dengan napas memburu, sementara Mega memegangi pipinya yang memerah, matanya terbelalak kaget. Kamu nampar aku?" Suara Mega bergetar, air matanya mulai menetes. "Istri kamu yang sah aja nggak pernah kamu tampar selama 5 tahun? Tapi kamu nampar aku yang lagi hamil anak kamu.
Itu karena Ana wanita terhormat. Dia punya kelas. Dia tidak pernah merendahkan suaminya meskipun dia yang punya segalanya, teriak Fauzi kalap. Tanpa sadar, ia justru membandingkan selingkuhannya dengan istrinya, dan mengakui keunggulan istrinya sendiri. Sedangkan kamu cuma parasit yang menghisap darahku. Begitu darahku habis, kamu mau loncat ke inang lain? Aku benci kamu, Fauzi. Aku benci. Mega menjerit, hendak menyerang Fauzi dengan kuku-kukunya yang tajam. Namun, sebelum pertengkaran itu berlanjut menjadi baku hantam, tiba-tiba, seluruh lampu di rumah itu padam seketika. Kegelapan total menyelimuti mereka. Suara dengungan mesin AC sentral yang menyejukkan ruangan juga mati. Kipas angin berhenti berputar. Hening. Hanya terdengar napas mereka yang terengah-engah dalam gelap. Gelap. Mas, nyalain lampunya, jerit Mega ketakutan. Fauzi meraba-raba saku celananya, menyalakan senter ponsel. Cahaya putih menyilaukan menyorot wajah Mega yang berantakan, makeupnya luntur oleh air mata dan keringat. Kenapa mati lampu? Perasaan tetangga sebelah nyala, gumam Fauzi sambil berjalan menuju jendela. Ia menyibakkan gorden. Benar saja, lampu jalan menyala terang, rumah-rumah tetangga di kiri kanan mereka benderang. Hanya rumah ini yang gelap gulita seperti gua hantu. Listriknya diputus. Gumam Fauzi lemas. Diputus? Tanya Mega bingung. Kok bisa? Kan ini rumah elit. Token listrik, Mega. Rumah ini pakai sistem pasca bayar yang tagihannya di auto-debit dari rekening utama Ana. Kalau dia memutus pembayaran atau melaporkan pemutusan sambungan sementara, ya kita gelap-gelapan. Panas, Mas. AC-nya mati. Keluh Mega, mulai mengibas-ngibaskan tangannya. Udara Jakarta yang lembab dan panas mulai merambat masuk ke dalam rumah yang tertutup rapat itu. Dalam hitungan menit, keringat mulai membasahi tubuh mereka. Fauzi terduduk lemas di lantai. Senter ponselnya adalah satu-satunya sumber cahaya. Baterainya tinggal 15%. Ini peringatan dari dia, bisik Fauzi. Dia ingin kita merasakan neraka. Tanpa uang, tanpa makan, tanpa cahaya, dan sekarang saling membenci. Mega menangis sesenggukan di sudut sofa. Bukan menangisi dosanya merusak rumah tangga orang, tapi menangisi nasibnya yang apes. Bayangan menjadi nyonya sosialita hancur lebur. Yang ada kini ia terjebak di rumah gelap bersama pria kasar yang sudah tidak punya apa-apa. Besok aku mau pulang, isak Mega. Aku mau pulang ke kampung aja. Silakan, jawab Fauzi dingin. Jalan kaki saja sana, karena aku yakin, besok pagi orang-orang suruhan Ana akan datang untuk mengusir kita. Jadi nikmatilah malam terakhirmu di rumah mewah ini. Meskipun gelap dan panas, setidaknya atapnya masih mahal. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Fauzi dan Mega. Mereka duduk berjauhan dalam satu ruangan, diselimuti kegelapan dan hawa panas yang menyiksa. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi nafsu. Yang tersisa di antara mereka hanyalah rasa jijik dan penyesalan yang terlambat. Hubungan terlarang yang dibangun di atas pondasi harta dan pengkhianatan itu, kini retak seribu, hancur berkeping-keping seiring padamnya cahaya di rumah sang ratu. Di luar sana, angin malam berhembus dingin, seolah menertawakan dua manusia yang sedang menuai badai yang mereka tanam sendiri. Seminggu telah berlalu sejak malam di mana listrik dipadamkan. Seminggu yang terasa seperti seabad bagi penghuni rumah mewah yang kini tak ubahnya rumah hantu itu. Tanpa pendingin udara, tanpa air bersih yang mengalir lancar karena pompa air mati, dan tanpa uang sepeser pun, Fauzi dan Mega hidup seperti gelandangan di dalam istana emas. Mereka bertahan hidup dengan menjual barang-barang kecil yang bisa diangkut, seperti jam dinding, pemanggang roti, hingga sepatu-sepatu Mega, ke tukang loak yang lewat, hanya demi membeli nasi bungkus dan air mineral galon. Penampilan mereka kacau balau. Fauzi yang dulu klimis kini membiarkan jambangnya tumbuh berantakan, wajahnya kusam berminyak, dan tubuhnya mulai mengeluarkan bau tak sedap karena jarang mandi. Mega lebih parah lagi, rambutnya lepek, wajahnya pucat tanpa pulasan make-up, dan perut buncitnya kini terlihat menyedihkan di balut daster yang kusut. Siang itu, matahari bersinar terik, seolah ingin memanggang mereka hidup-hidup. Fauzi sedang duduk melamun di teras depan,
menatap kosong ke arah jalanan komplek yang sepi. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan gerbang pagar yang tinggi. Itu bukan taksi online atau penagih utang. Itu adalah jenis mobil yang memancarkan aura kekuasaan. Seorang sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu penumpang belakang. Jantung Fauzi berdegup kencang. Ia mengenali mobil itu. Mobil operasional direksi utama perusahaan saingan yang dulu sering ia remehkan. Sebuah sepatu hak tinggi berwarna merah marun menapak anggun ke aspal. Disusul keluarnya sesosok wanita yang membuat napas Fauzi tercekat. Itu Ana. Tapi itu bukan Ana. Istri penurut yang biasa menyambutnya dengan daster rumahan dan senyum takut-takut. Wanita yang berdiri di sana mengenakan blazer putih gading yang dipadu dengan celana bahan berpotongan sempurna, kacamata hitam oversized bertengger di hidungnya, dan rambutnya yang biasa digelung asal kini tergerai indah, di styling gelombang yang elegan. Auranya begitu kuat, dominan, dan dingin. Di belakang Ana, turun Pak Burhan lengkap dengan tas kerjanya, serta 4 orang petugas keamanan berbadan tegap berseragam safari hitam. Ana, desis Fauzi. Ada secercah harapan bodoh di matanya. Ia berpikir Ana datang untuk menyelamatkannya, atau setidaknya Ana sudah tidak marah lagi. Fauzi bangkit, berlari kecil menuju gerbang. Ia lupa pada penampilannya yang berantakan. Sayang, Bu, akhirnya kamu pulang, seru Fauzi dengan suara parau. Ia berusaha membuka gerbang yang ia gembok sendiri dari dalam, karena takut penagih utang. Dengan tangan gemetar, ia membuka gembok itu. Begitu gerbang terbuka, Fauzi merentangkan tangannya, hendak memeluk istrinya. Aku tahu kamu pasti kembali. Aku minta maaf, Bu. Aku hilaf. Rumah ini neraka tanpa kamu. Namun, langkah Fauzi terhenti mendadak. 2 orang petugas keamanan langsung maju, merentangkan tangan mereka, menahan tubuh Fauzi agar tidak bisa menyentuh Ana sedikitpun. Jangan sentuh klien saya, ucap Pak Burhan tegas. Ana membuka kacamata hitamnya perlahan. Matanya menatap Fauzi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan itu bukan tatapan benci, bukan juga marah. Itu adalah tatapan jijik. Seolah-olah Ana sedang melihat kotoran yang menempel di sol sepatunya. Kamu bau, Mas, ucap Ana datar. Hanya 3 kata, tapi efeknya lebih menyakitkan daripada tamparan. Ana, tolonglah, aku suamimu. Kita bicara baik-baik di dalamnya. Aku jelaskan semuanya. Mega itu kesalahan. Aku janji akan usir dia kalau kamu mau. Racau Fauzi, mencoba memelas. Ia rela membuang Mega detik itu juga demi kembali ke kenyamanan hidupnya. Dari arah pintu utama, Mega muncul dengan wajah ketakutan. Ia mendengar suara keributan. Melihat Ana datang dengan penampilan bak selebriti papan atas, nyali Mega menciut. Ia bersembunyi di balik pilar teras, memegangi perutnya. Ana tidak mempedulikan ocehan Fauzi. Ia melangkah masuk melewati suaminya begitu saja, diikuti rombongan pengawalnya. Langkah kakinya tegas menuju pintu depan rumah. Fauzi mengekor di belakang seperti anak ayam kehilangan induk, terus memohon-mohon. Bu, dengarkan aku dulu. Aku salah. Aku minta maaf. Tapi jangan begini caranya. Matikan listrik, blokir rekening itu kejam. Bu, aku sampai nggak makan 2 hari, rengek Fauzi. Ana berhenti tepat di ambang pintu masuk. Ia mengedarkan pandangan ke ruang tamu yang berantakan. Botol-botol air mineral kosong berserakan, bungkus nasi bungkus menumpuk di meja marmer mahal yang kini bernoda minyak. Baunya apek karena sirkulasi udara yang buruk. Rumah ini? Ana menggelengkan kepala pelan, menyentuh permukaan meja berdebu dengan ujung jarinya, lalu mengelapnya dengan tisu basah yang disodorkan asistennya. Baru seminggu saya tinggal, sudah berubah jadi kandang tikus. Itu karena nggak ada pembantu, Bu. Bei Inah nggak mau datang karena nggak digaji, bela Fauzi. Ana berbalik badan, menatap Fauzi tajam. Mas, kamu sadar tidak? Selama 5 tahun ini, kamu merasa dirimu raja. Kamu pikir rumah ini bersih sendiri? Kamu pikir makanan enak tersaji sendiri? Itu semua saya yang atur. Dan kamu, dengan sombongnya membawa wanita lain masuk istana yang saya rawat dengan keringat saya.
Ana melirik ke arah pilar tempat Mega bersembunyi. Keluar kamu, perintah Ana. Suaranya tidak keras, tapi penuh penekanan yang tak terbantahkan. Mega keluar dengan gemetar. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Ana. Bu Ana. Jangan panggil saya Bu. Kita tidak seakrab itu, potong Ana dingin. Mas Fauzi, ini rumah kita kan? Kamu bilang ini rumah kita. Mega mencoba mencari perlindungan pada Fauzi, berharap pria itu masih punya sedikit taji. Fauzi menatap Ana, lalu menatap Mega, bingung harus membela siapa. Ana, ini rumah kita kan? Kita bangun rumah tangga di sini. Kamu nggak bisa usir aku begitu saja. Hukum perkawinan melindungi aku. Ana tertawa kecil, tawa yang sangat renyah namun mengerikan. Ia memberi isyarat pada Pak Burhan. Pak Burhan membuka tasnya, mengeluarkan sebuah dokumen asli bersampul hijau dan biru. Pak Fauzi, Pak Burhan memulai. Tolong dibaca dengan seksama. Ini adalah sertifikat hak milik asli rumah ini. Tahun pembelian, 2018. Nama pemilik, Ana Wijaya. Status pembelian, tunai, menggunakan dana warisan sebelum pernikahan. Pak Burhan membuka halaman berikutnya. Dan ini, surat perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani di depan notaris 5 tahun lalu. Pasal 3 ayat 1. Segala harta yang diperoleh dari hasil pengembangan aset bawaan istri, tetap menjadi hak milik istri sepenuhnya. Suami tidak memiliki hak tuntut gonogini. Fauzi menatap kertas-kertas itu dengan nanar. Ia ingat momen penandatanganan itu. Saat itu ia hanya ingin cepat-cepat menikah karena tergiur kecantikan dan kekayaan Ana, jadi ia menandatangani apa saja tanpa membaca. Jadi, suara Fauzi bergetar hebat. Aku benar-benar nggak punya hak. Kamu hanya punya hak pakai, Mas. Itu pun selama saya izinkan, jawab Ana tenang. Dan detik ini, izin itu saya cabut. Ana melipat kedua tangannya di dada, menatap Fauzi dan Mega bergantian. Kalian berdua sudah menikmati fasilitas saya cukup lama. Tidur di kasur saya, makan dari uang saya, naik mobil saya. Sekarang, pestanya sudah usai. Ana menunjuk ke arah gerbang yang terbuka lebar. Sesuai ultimatum kamu seminggu yang lalu, Mas. Kamu bilang, salah satu harus angkat kaki. Karena ini rumah saya, tanah saya, dan tembok ini dibangun dengan uang ayah saya, maka logikanya, kamu dan gundikmu inilah yang harus angkat kaki. Tapi Ana, aku mau tinggal di mana? Aku nggak punya uang. Mega lagi hamil. Fauzi berlutut, memegang ujung celana Ana. Harga dirinya sudah hilang sepenuhnya. Ia menangis, benar-benar menangis karena ketakutan akan kemiskinan. Ana menepis tangan Fauzi dengan kakinya, lalu mundur selangkah. Wajahnya tetap datar, tidak tersentuh sedikitpun oleh air mata buaya itu. Itu bukan urusan saya lagi, Mas. Saat kamu memutuskan untuk menghamili dia dan mengusir saya, kamu sudah memilih takdirmu sendiri. Ana menoleh ke arah kepala keamanan. Pak, tolong bersihkan rumah saya dari sampah-sampah ini. Saya mau rumah ini steril dalam waktu 10 menit. Seret kalau perlu. Siap, Bu, jawab kepala keamanan serempak. Fauzi dan Mega terbelalak. Ancaman itu nyata. Sang ratu telah kembali bukan untuk berdamai, melainkan untuk menjatuhkan vonis eksekusi. Di tengah tangisan Mega dan raungan Fauzi, Ana berdiri tegak bak patung Dewi Keadilan yang memegang pedang, siap menebas habis benalu yang selama ini menggerogoti hidupnya. Seret mereka keluar. Perintah singkat Ana bagaikan vonis mati yang diketok palu hakim. Tanpa menunggu sedetik pun, 4 orang petugas keamanan berbadan tegap langsung bergerak. 2 orang mencengkeram lengan Fauzi, dan 2 lainnya mendekati Mega. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Aku pemilik rumah ini. Ana, bilang sama mereka. Aku suamimu. Fauzi meronta-ronta seperti orang gila. Kakinya menendang-nendang udara, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman besi para penjaga. Maaf, Pak. Ini perintah pemilik rumah. Harap kooperatif atau kami paksa, ucap salah satu petugas dengan nada datar. Di sisi lain, Mega menjerit histeris saat petugas memegang lengannya. Jangan kasar dong.
Aku lagi hamil. Mas Fauzi, tolongin aku. Mas. Namun Fauzi tidak bisa menolong siapapun. Ia sendiri sedang diseret paksa menuju pintu keluar. Tumit sepatunya berdecit bergesekan dengan lantai marmer yang dulu ia banggakan. Mereka diseret melewati ruang tamu yang megah, melewati taman depan yang asri, terus menuju gerbang hitam yang terbuka lebar. Pak Burhan memberi kode kepada asistennya. Asisten itu melemparkan 2 buah koper besar ke jalanan aspal di luar pagar. Brak! Koper-koper itu mendarat kasar. Isinya hanyalah pakaian-pakaian lama Fauzi dan Mega, bukan baju branded yang dibeli menggunakan uang perusahaan, melainkan baju-baju yang mereka miliki sebelum masa kejayaan semu itu. Semua aset mewah, jam tangan, perhiasan, dan baju desainer telah disita oleh tim legal sebagai barang bukti penggelapan. Keluar. Petugas keamanan mendorong Fauzi dan Mega, hingga mereka terjerembab ke aspal panas di luar gerbang. Fauzi jatuh berlutut, lututnya lecet tergores jalanan kasar. Mega hampir terjatuh, namun berhasil menyeimbangkan diri meski akhirnya terduduk lemas di pinggir selokan kering. Fauzi menoleh ke belakang dengan napas memburu. Penampilannya hancur lebur. Kemejanya robek di bagian bahu karena rontaannya sendiri, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh keringat dan debu. Di sana, di balik gerbang yang kokoh, Ana berdiri dengan anggun. Ia tidak melangkah keluar dari garis propertinya. Ia berdiri di wilayah kekuasaannya, menatap 2 manusia yang kini tampak sekecil semut di matanya. Matahari sore menyinari siluet Ana, membuatnya tampak bersinar, kontras dengan Fauzi dan Mega yang berada di bawah bayang-bayang kegelapan nasib mereka sendiri. Fauzi merangkak mendekat ke pagar, memegang jeruji besi itu dengan tangan gemetar. "Ana, Bu, tolong." Suaranya serak, penuh air mata. "Jangan begini. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Orang tuaku sudah meninggal, teman-temanku menjauh. Kalau kamu buang aku mau tidur di mana? Kasih aku kesempatan kedua, Bu. Aku janji bakal jadi suami yang baik. Aku bakal ceraikan Mega sekarang juga." Mendengar itu, Mega yang masih syok langsung menoleh. Matanya melotot marah. "Mas, kamu gila ya? Kamu mau buang aku dan anakmu demi harta?" "Diam kamu," bentak Fauzi ke arah Mega, lalu kembali menatap Ana dengan tatapan memelas. "Lihat, Bu. Aku nggak cinta sama dia. Aku cuma hilaf. Tolong bukakan pintu ini." Ana melangkah maju 1 langkah. Wajahnya mendekat ke jeruji pagar. Ia menatap mata Fauzi dalam-dalam. Tidak ada cinta di sana. Yang ada hanya ketegasan seorang wanita yang sudah selesai dengan drama. "Ingat kata-katamu seminggu yang lalu, Mas?" tanya Ana pelan namun menusuk. Fauzi terdiam, ingatan itu menghantamnya. Ana melanjutkan, menirukan intonasi Fauzi waktu itu. "Kamu harus menerima jadi istri kedua dan bayi itu, atau kamu angkat kaki dari sini dan kehilangan segalanya." Ana tersenyum miring. "Sekarang, kalimat itu berbalik padamu. Kamu tidak mau menerima kesetiaan saya, maka kamu yang harus angkat kaki dan kehilangan segalanya. Adil, bukan? Tapi aku nggak punya uang sepeser pun. Ana, rekeningku kamu blokir. Dompetku kosong. Kamu punya kaki, Mas. Dan kamu punya otak. Meskipun jarang dipakai," sindir Ana tajam. "Kamu laki-laki. Bekerjalah. Mulai dari nol. Rasakan bagaimana susahnya mencari uang halal yang selama ini kamu hambur-hamburkan untuk perempuan itu." Ana menatap Mega yang menangis terseduh-seduh di aspal. "Dan untuk kamu, Mega," ucap Ana. "Selamat ya. Kamu menang. Kamu berhasil memiliki Fauzi seutuhnya. Ambil dia. Bawa dia pergi. Sekarang dia milikmu, lengkap dengan segala kemiskinan dan hutang-hutangnya. Nikmatilah cinta sejati yang kalian agung-agungkan itu tanpa uang." "Bu, Ana jahat," teriak Mega frustrasi. "Saya tidak jahat. Saya hanya mengembalikan sampah ke tempat semestinya," balas Ana dingin. Ana memberi isyarat tangan. Petugas keamanan menekan tombol otomatis. Gerbang besi raksasa itu mulai bergerak menutup perlahan. Ngi. Suara mesin gerbang terdengar seperti nyanyian kemenangan. "Ana, tunggu. Ana."
Fauzi mencoba menahan gerbang itu dengan tangannya, tapi tenaga mesin itu terlalu kuat. Petugas keamanan menepis tangan Fauzi agar tidak terjepit. "Selamat menikmati hidup baru kalian," ucap Ana terakhir kalinya sebelum celah gerbang tertutup rapat. "Semoga, cinta, kalian cukup untuk membeli susu bagi bayi itu nanti." Blam. Gerbang tertutup sempurna. Mengunci Ana di dalam istananya yang tenang, dan membiarkan Fauzi serta Mega di luar yang panas dan kejam. Hening sejenak di jalanan itu. Beberapa tetangga yang mendengar keributan mulai keluar rumah dan menonton dari kejauhan, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk. Rasa malu yang luar biasa menghantam Fauzi. Mantan CEO yang dihormati, kini jadi tontonan warga komplek dalam keadaan gembel. Fauzi berbalik menatap Mega. Mega menatap Fauzi. "Ini semua gara-gara kamu, Mas," maki Mega sambil melempar sandal ke arah Fauzi. "Kalau kamu nggak sok kaya, aku nggak bakal mau sama kamu. Sekarang gimana nasib aku? Gara-gara aku?" Fauzi balas membentak, urat lehernya menonjol. "Kamu yang morotin aku. Kamu yang minta ini itu sampai aku korupsi. Dasar wanita pembawa sial." Mereka berdua berteriak-teriak, saling menyalahkan di pinggir jalan, menjadi tontonan gratis yang memalukan. Fauzi menyeret kopernya dengan kasar, berjalan menjauh tanpa arah, meninggalkan Mega yang tertatih-tatih mengejarnya sambil memaki. Di balik gerbang yang tinggi, Ana membalikkan badannya. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma bunga melati yang tertanam di taman. Udara terasa begitu segar. Beban berat yang menindih dadanya selama 5 tahun terakhir telah terangkat. Pak Burhan tersenyum hormat. "Sudah selesai, Bu Ana. Selanjutnya saya akan urus proses perceraian dan pidananya." "Terima kasih, Pak Burhan." Ana tersenyum tulus, senyum pertamanya yang benar-benar lepas. "Sekarang, saya mau pesan sate ayam dan es teh manis. Saya lapar sekali." Ana berjalan masuk ke dalam rumahnya. Langkahnya ringan. Ia bukan lagi istri yang diam. Ia adalah ratu yang telah membersihkan istananya, siap memulai hidup baru yang jauh lebih bahagia. Sendiri, tapi berdaya. Tama. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan diamnya pasanganmu. Kesetiaan adalah harta yang paling mahal. Jika dikhianati, harga yang harus dibayar bisa menghancurkan seluruh hidupmu. Harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa hilang dalam sekejap mata, terutama jika didapat dengan cara menyakiti hati orang yang tulus mencintaimu. Ingat, karma tidak pernah salah alamat.